Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Kajuju. Saat ini sebagai salah satu mahasiswa PPG PAI Batch 1 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024. Saat ini saya akan menayangkan video di mana dari hasil praktek lapangan kami dengan tema materi PJBL berlomba-lomba dalam kebaikan di kelas 10 fase E yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Talaga. Untuk itu kami mengajak Anda untuk menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Walaupun di jam terakhir masih semangat semuanya ya. Ya. Baik, adik-adik, sebelum Pak Guru akan mulai pada materi hari ini, materi Pak Guru hari ini adalah seputar berlomba-lomba dalam Kebaikan. Sebentar sebelum Pak Guru masuk, mari Pak Guru cek dulu. Ada yang tidak hadir? Satu orang ya? Dua. Siapa yang tidak hadir itu? Stephen dan Nona. Oke. Sakit? Baik. Ayo rapikan dulu adik-adik baju Anda. Lihat di samping-samping ada yang betul. Ketua kelas si Stephen dan Nona sakit ya? Ya. Baik. Sebelum kita akan mulai, Pak Guru minta untuk memimpin doa ketua kelas sebelum pembelajaran kita mulai. Silakan. Untuk siap gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Pak Guru akan masuk ke materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Anda masih ingat dengan materi yang kemarin? La taqrabul Zina. innaka fahisatan. Masih ingat materi itu? Ya. Coba ketua kelas ulangi lagi. Wala taqrabul zina innahu fahisyatan wa astabina. Barang siapa yang mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji atau jalan yang terburuk. Baik, tepuk tangan baru kita. Baik, jangan dekati zina, dekati aja saja tidak bisa. Apalagi kalau ada yang mereka yang melakukan. Karena zina terbagi dua yang sudah dijelaskan kemarin, zina mukson dan goiro mukson. Jadi hati-hati jangan sampai kita bisa jadi orang-orang yang bisa mendekati urusan zina. Baik, terima kasih. Hari ini Pak Guru akan coba dengan materi yang baru. Anda mungkin ingat tentang kebaikan. Ya. Kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Apa itu kebaikan itu tadi? Berbuat perbuatan yang baik, Berbuat hal-hal yang baik. Berarti kalau ada orang yang berbuat tidak baik, berarti dia tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dalam posisi yang berbuat kurang baik, jahat atau kurang baik. Hari ini Pak Guru ingin sampaikan kepada kalian, Pak Guru akan membawakan materi seputar berlomba-lomba dalam Kebaikan. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan ini Pak Guru ingin sampaikan tujuan pembelajarannya bagaimana Anda bisa memahami surat Al-Maidah ayat 48. Anda bisa memaknainya, yang pertama. Kemudian Anda bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan arti tentang Al-Maidah tersebut. Kemudian Anda bisa memaknai
surat Al-Maidah itu. Kemudian tujuan pembelajaran Anda bisa dapat menerapkan suasana atau bisa menerapkan ayat Al-Quran itu. Kemudian yang terakhir, kalian bisa terakhir dapat berlomba-lomba dalam kebaikan yang ada dalam surat itu. Karena di ujung surat itu ada fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Baik, kita akan mulai. Bisa pahami materi ini? Ya. Baik, adik-adik, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan memutarkan video seputar modul berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti yang tertera dalam video ini, ada surat Al-Maidah 48. Kemudian kita lihat juga ada hal-hal apa dalam kebaikan yang di dalam video ini. Mari Anda simak video yang Pak Guru putar saat ini. Mohon perhatikan ya videonya. Adik-adik, sebelum kita akan lanjut, Pak Guru mengingatkan kita pada profil pelajar Pancasila ya, dan rahmatan lil alamin. Yang pertama, ayo sama-sama kita baca. Beriman Bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kemudian mengamalkan Al-Quran tentang perintah berlomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. baik, yang ketiga, berpikir kritis. Peserta didik akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir lebih jauh sebelum mengambil hidup profil pelajar Pancasila kita. Oke? Adik-adik, Pak Guru akan bagi kelompok. Kemudian Anda coba mulai membaca, mengkaji, dan bisa melihat sebab judulnya Al-Maidah surat 48. Boleh? Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Baik, silakan kita buka. Ayo silakan. Setelah Pak Guru bagikan LKPD-nya, lembaran kerja Anda. Baik, Dedek, Anda pahami dengan tayangan tadi? Ya. Video yang Pak Guru tayangkan tadi itu adalah bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan. Apakah ada pertanyaan dari tayangan tadi? Siap, ada Pak. Ya, silakan Dek. Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam lingkungan sekolah? Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan itu di lingkungan sekolah? Bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Bukankah belajar dengan baik itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya. Paham? Ya. Jadi belajar dengan baik, dengan tekun, Anda dalam posisi berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengerti? Ya. Tepuk tangan buat Linda dengan pertanyaan. Baik, adik-adik, selanjutnya kita akan mintakan kelompok 1. Setelah Pak Guru membagi-bagi tadi lembaran kerjanya di grup WA Anda, tolong kelompok 1 membacakan Al-Maidah ayat 48 tadi. Silakan. Di situ saja kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Baik adik, silakan kelompok 2 mempresentasikan bahan diskusinya tadi. Baiklah, kami akan menyampaikan diskusi kami. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendakinya, niscaya kamu menjadikannya suatu umat. Tetapi Allah hendaknya menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Dan terima kasih. Tepuk tangan. Baik, adik-adik, kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil presentasinya. Silakan kelompok 3 berdiri, sampaikan hasil presentasinya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 48 adalah berkaitan dengan persilahan antara kaum Yahudi dan Nabi Muhammad SAW. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih untuk kelompok 3. Baik, adik-adik, sangat baik yang kalian sampaikan tadi dari presentasi ayat, kemudian artinya, kemudian sebab-sebab turunnya surat Al-Maidah ayat 48 tadi. Anda bisa lihat ada berlomba-lomba dalam kebaikan yang disampaikan atau yang diseratkan dalam surat tadi. Nah, Pak Guru ingatkan dalam kesempatan ini, berlomba-lomba dalam kebaikan seperti pertanyaan tadi, apa yang mau dibikin dalam sekolah berlomba-lomba dalam kebaikan? Tadi sudah jelas, belajar, thalabul ilmi, faridatan ala kulli muslimina wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib, baik dia laki-laki dan dia perempuan. Kemudian, apalagi yang berlomba-lomba di dalam sekolah? Anda yang tadi menyatakan bahwa mengajak orang dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran. Anda memberikan kesempatan kepada orang lain, karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Apakah Anda sudah bermanfaat? Baik secara kekeluargaan, secara Anda sebagai siswa, sebagai teman, mungkin Anda sebagai kakak dan adik di sekolah ini. Apakah Anda sudah bermanfaat? Kalau Anda bermanfaat, berarti Anda sudah termasuk dalam kelompok orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Setuju semua? Setuju. Terus untuk semua kelompok tadi. Baik adik-adik, dari hasil presentasi tadi, coba Anda simpulkan dari masing-masing kelompok. Apa yang Anda simpulkan dari berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Yang paling tidak dari kelompok masing-masing bisa menerapkan untuk sekolah ini, atau mungkin Anda bisa menerapkan di rumah. Nah, kalau Pak Guru mintakan, silakan kelompok 1 mengulangi. Apa hasil produk Anda ketika materi berlomba-lomba dalam kebaikan? Satu saja.
Silakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi. Kesimpulannya, dengan mengajak warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya, termasuk dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, karena dalam Islam menjaga kebersihan adalah sebagai dari iman. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mengajak warga sekolah untuk sama-sama berbuang sampah pada tempat. Wah, luar biasa. Karena kebersihan daripada kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan kesimpulan kami, yaitu kesimpulan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya mengajak warga sekolah untuk sholat. Aktivitas ini adalah bahwa aktivitas yang tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tapi juga membangun lingkungan yang positif dan religius. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Mereka akan mengajak orang setiap masuk waktu sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Keren. Keren dikit. Ya. Baik, silakan kelompok 3. Kelompok yang terakhir. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari materi tadi. Berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bentuk bullying adalah kita berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman bagi orang lain, seperti meningkatkan kesadaran, membangun sikap positif, dan menjalin hubungan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok kita. Kami semua ya, semua yang Anda lakukan dalam penutupan kelompok ini, dalam kesimpulan masing-masing kelompok, semua punya nilai ibadah, punya nilai, punya value yang tinggi. Mengajak orang untuk buang sampah di tempatnya, mengajak orang berbuat baik dalam hal sholat, kemudian stop bullying, mengkampanyekan berhenti untuk tidak membuli lagi. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Dedek, dari materi-materi tadi, apakah Anda sudah paham tentang materi ini? Ya. Kesimpulan yang Anda sampaikan tadi, berlomba-lomba dalam kebaikan, Anda telah menjadi seorang yang hamba Allah yang melaksanakan perintahnya. Karena laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, Nabi Muhammad sebagai suri teladan yang baik, hampir semua kelompok ini telah mengikutinya. Dan Pak Guru ingatkan sama kalian bahwa memang suri teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik Dedek, materi kita sudah selesai. Minggu depan kita akan masuk ke materi. Masih ingat materi minggu depan? Ayo. Setelah berlomba-lomba dalam kebaikan, apa materinya? Zina. Materi zina kemarin kan? Ya. Hari ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke materi berpikir. Baik. Kurang lebih ada 9 kata akal dalam Al-Quran. Kemampuan manusia bisa berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kamu berpikir? Sehingga Anda diciptakan untuk bagaimana memikirkan alam ini, tapi Kabur akan sampaikan itu pada minggu. Terima kasih adik-adik sudah hadir. Sampai dengan di jam terakhir Anda masih semangat. Kemudian kita berikan apresiasi dulu untuk semua kelompok yang sampai saat ini masih setia berdiskusi, melahirkan produk dalam proses pembelajaran ini dengan tepuk tangan yang meriah. Untuk itu adik-adik, mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan surat Wal Asri. Ayo sama-sama. Bismillah.